Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya pemirsa. Silakan Ustadz. Iya, ini masalah babul haid ini sedikit masalah rumit. Kalau haidnya mungkin masih nyaman aja, nangalih itu istihadoh, darah nang kada lancar pun tak kena keluar, kada beraturan lagi, ini nang sulit. Dulu di pengajian pun supaya mempermudah, ulun bagiakan tabel-tabel nang kayak ini ditanda-tandai supaya mudah memaham. Tapi itu pun sebenarnya ngalih memaham. Banyak ibu-ibu nang kada paham, yalah tuh dijelasakan sudah kepaham gak bu? Ranayan ibu-ibu jelaskan lagi. Nah jadi pernah sekali tepak kalah. Nah tuh sampai jelaskan sudah paham gak bu? Kada paham jadi ibu-ibu jelaskan lagi. Nah jadi sudah paham gak bu? Kada sampai 3 kali. Ya ulun sudah paham kak bu, ada orang tua bapandir, kami kada haid lagi Jasidin. Nah iya lah. Tapi sebenarnya masalah belajar haid ini kada mesti harus biar tua kan belajar jadi anak cucu. Nah ini contoh supaya kita mempermudah. Misalnya ini kan kalau istihadoh darah penyakit itu kita harus bisa dulu mengembalikan ke kebiasaan. Nah kebiasaan. Nih misal ada orang kebiasaan haidnya 5 hari. Nah 5 hari. Kemudian sini keluar pulang. Nah tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah kemudian dari tanggal 15 sampai 30 keluar lagi. Nah berapakah ini haidnya? Jadi penjelasannya. Nah dalam contoh ini terlihat bahwa kebiasaannya mengeluarkan darah haid 5 hari. Lalu pada bulan kedua dia mengeluarkan darah hitam selama 10 hari. Nih, nah hirang pulang. Kemudian darah merah sampai akhir bulan. Maka yang dihukumi darah haid adalah darah hitam 10 hari. Walaupun melebihi kebiasaan. Karena kaidah fikih mengatakan hukum perbedaan darah lebih kuat dari hukum kebiasaan. Ini kebiasaannya kalau orangnya 5 hari haidnya. Iya. Kemudian bulan berikutnya 10 hari. Nah hirang nih hanya renang habang pulang. Amun dihitung semuanya kan berapa 25 hari. Nah di situ haidnya cuman 5 sampai 10 ini. Nah jadi 10 hari inilah haidnya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 haidnya. Ini istihadoh darah penyakit. Kemudian contoh yang kedua lagi. Nah kebiasaan orang ini haidnya 5 hari. Nah 5 hari. Kemudian keluar pulang mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Nah anehnya habis itu keluar pulang darah habang. Nama nyambung sampai tanggal 30. Nah pada kasus ini, nah dalam contoh ini terlihat bahwa kebiasaannya dan darah yang kuat sama jumlahnya, maka masa haidnya tetap seperti semula. Jadi seperti semula darahnya karena kebiasaannya sidin 5 hari, lalu sini sampai akhir bulan keluar, maka haidnya nih disamakan dengan bulan pertama yaitu 5 hari saja. Tanggal 6 sampai 30 itu darah istihadoh atau penyakit tadi. Nah, kemudian lagi contoh C. Kebiasaan orang ini mengeluarkan darah habang 5 hari. Kemudian setelah itu bulan berikutnya anehnya mulai tanggal 6 sampai tanggal 25. Nah, sampai tanggal 25 keluar pulang haid. Nah, kemudian tanggal 26 sampai 30. Nah, tadi darah habang ini darah hirang pulang. Nah, darah hirang. Nah, di saat ini pada masalah C ini terlihat kebiasaan haidnya adalah 5 hari. Kemudian pada bulan kedua dia mengeluarkan darah merah dari tanggal 1 sampai 25 dan mengeluarkan darah hitam dari tanggal 26 sampai 30. Maka dihukumi darah haid adalah dari 1 sampai 5 seperti biasanya. Nah, 1 sampai 5. Ini tadi masalah C. Nah, jadi 1 sampai 5 seperti biasanya ujar sidin. Nah, mana tadi nih?
Begitu pula tanggal 26 sampai 30, karena darah hitam adalah darah yang lebih kuat, berarti pada bulan ini dia mengalami dua kali haid. Itu haid yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 seperti biasa kebiasaannya, karena dia waktu itu seperti ghairu mumayyizah. Dan haid yang kedua adalah dari tanggal 26 sampai 30. Nah, jadi haidnya ini tanggal 1 sampai tanggal 5. Nih, ini kebiasaannya. Kemudian ini, nah, keluar pulang nih, bersambung lawan darah hirang. Nah, jadi haidnya itu adalah nih, darah yang hirang ini 5 hari aja juga. Karena ya bilainya kada lancar, dicari mana darah yang paling kuat. Yaitu darah hirang tadi, itu yang paling kuat. Kemudian lagi contoh pada masalah yang ke D. Nah, D ini darah yang keluar kebiasaannya 5 hari, darahnya habang. Nah. Kemudian pada tanggal 5 nih, sampai tanggal 1 sampai tanggal 25. Nih, tanggal 1 sampai tanggal 25 keluar lagi darah hirang. Tanggal salah, sampai tanggal 20 aja. Nah, kemudian di sini keluar lagi darah hirang 5 hari, darah habang pulang 5 hari. Nah, pada masalah ini yang D ini jumlah haidnya. Nah, di sini penjelasannya dulu. Terlihat pada bahwa kebiasaan haidnya adalah 5 hari. Nah, 5 hari. Kemudian pada bulan kedua dia mengeluarkan darah merah dari tanggal 1 sampai 20 dan mengeluarkan darah hitam dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Setelah itu 26 sampai 30 mengeluarkan lagi darah merah lagi. Maka yang dihukumi darah haid adalah dari tanggal 1 sampai 5 seperti kebiasaannya. Begitu pula tanggal 21 sampai 25 karena darah hitam adalah darah yang lebih kuat dan antara masa kebiasaannya dengan darah yang kuat telah dipisah masa 15 hari. Berarti bulan ini dia mengalami 2 kali haid. Nah, jadi ini kebiasaannya orang tadi 5 hari aja haid. Bulan berikutnya sidin nih keluar pulang darah, imbah darah habangnya darah hirang pulang tabulik nih yang paling kuat, hanyar darah habang. Nah, ini ujar sidin haidnya ujar sidin tetap nih nang 25 ini. Ini aja nang haidnya pada darah yang kuat nang hirang tadi. Adapun ini darah istihadah. Nah, dihitung mulai sini ya sidin karena lebih dari masa sucinya 15 hari 15 malam, maka ini pas saja haid. Jadi haidnya yang hirang ini tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah, mungkin itu dulu tentang tabel ini memang cukup rumit ya lah. Nah, ini bagi orang nang haidnya kada lancar, ini cuman sebagian daripada contoh-contoh untuk memahami pada masalah istihadah atau haid nang kada lancar ini. Sebenarnya kalau dibahas panjang sekali, panjang lebar tentang darah istihadah ini. Dulu ketika di Darussalam Martapura, di Ma'had Ali Darussalam, dulu ada guru Hatim situ, beliau mengajarkan tentang kitab Luqtatul Ajlan karangan dari Datu Kalampayan yang membahas tentang istihadah ini sampai 2 bulan kada tuntung. Nah, itu melajari kelas 3 Aliyah Darussalam. Sedangkan ini kita ya sejam pun kurang, jelas sejam. Nah, mungkin ini sekedar keringkasan saja. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan singkatnya mengenai tabel ini ya Ustadz ya. Nah, kita ingin mendengarkan kesimpulan nih untuk tema kita pada hari ini Ustadz. Silahkan Ustadz. Iya. Nah, jadi kesimpulan tentang tema haid dan nifas kita kali ini, pokoknya yang paling penting buat ibu-ibu rumusnya dahulu hafal. Nah, dan ini pian wajib belajar, wajib tahu. Yaitu rumusnya paling lawas masa haid 15 hari 15 malam. Paling kurang masa haid
1 hari 1 malam atau tadi 24 jam hitungan jamnya. Nah, jadi 24 jam itu paling 1 mat. Kemudian masa suci ibu-ibu, nah yaitu paling 1 mat 15 hari 15 malam, dan nang paling lawasnya masa suci tidak terhingga. Itu rumus wajib ibu-ibu hafal. Kalau bapak-bapak ya tadi paling-paling napa gasan pian mendidik anak, mendidik bini ya nang babinian supaya tahu. Lawan juga napa mun kita tahu batasan tentang rumus haid tadi nyemang kan dibungul bini iyalah. Nah, itu jadi wajib kita belajar masalah ini. Nah, kalau masalah nang haid ini tadi, ini masalah istihadah ini jarang, tapi bisa babinian aja nang apa nang haidnya kada lancar. Bila kada lancar wajib belajar masalah ini. Kemudian satu lagi masalah, ini sering ditakunakan ibu-ibu di pengajian. Masalah haid ini, ujar ibu-ibu, bolehkah kita minum obat misalnya, nah untuk menunda haid? Misalnya sudah nak umroh atau ke Makkah nih misalnya nih, supaya kada haid, bolehkah kami jadi menunda haid ada obatnya misalnya? Atau makan pil KB, ketika giliran makan obat nang seharusnya haid, diliong sidin. Nah, supaya jangan haid. Nah, apakah ini boleh nih? Nah, boleh, sebenarnya boleh. Jadi boleh saja makan obat nang supaya untuk menunda haid tadi. Boleh. Tetapi menurut guru kami di Mahat Ali Darussalam ujar Sidin, biarkanlah sesuatu itu berlaku seperti biasanya. Amun biasanya haid seminggu, nah biarlah ini haid di sana, yalah. Nah, supaya apa? Karena ujar Sidin, apabila kita ini menunda haid nang seharusnya haid lalu ditunda nih, akibatnya bisa kaina kada lancar masalah haid. Nah, itu akibatnya. Tapi amun Sidin aku Sidin sekali ini ya, supaya aku anak Sidin maksimal beribadah di Makkah nih, bolehkah menunda tadi? Boleh, silahkan. Nah, tetapi tadi yang terbaik biarlah ia berlaku seperti biasanya, supaya jangan ada lagi kendala misalnya ternyata kada lancar haid, kasihan ibu-ibu. Nah, kemudian lagi satu rumus ini nang biasanya ngalih dipahami oleh ibu-ibu. Apabila terjadi seperti ini tadi, nang kayak apa nih? Haidnya nih kabela langsung mandi kan apakah? Nah, sedangkan haidnya nih kada lancar. Nah, itu tadi pakai rumus ini. Nah, bila sudah rumus, kebiasaan aku 5 hari misalnya haid. Nah, sampai sini, nah ini kabila mandi ini sampai sini hanya mandi. Di sini mesti kada tahu karena masih ada darah lagi. Nah, biasanya ibu-ibu tadi mandinya apa? Di sini Sidin hanya mandi. Nah, di situ memang boleh itu mandi supaya napa mandi tadi. Nah, jadi menunda tadi kaluku ini bujuran haid. Amun setelah dihitung-hitung aku nih sini haid, berarti sini haidnya ini aja. Nah, mulai tanggal 11 sampai 30 wajiblah dikodok sembahyangnya karena itu sebenarnya bukan haid. Mungkin itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang tema kita haid setelah nipas pada hari ini ya Ustadz ya. Nah, pemirsa TV Tabalong yang Budiman, ternyata kita telah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan Majelis Fikih setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di TV Tabalong. Saya Saidatul Rahmah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Akhirul kalam, hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.